Ibu gitu. Gitu ya. Oh, Kris datang nak. Kris? Maaf Bu, habis dari toilet. Oke, iya siap. Oh, belum Ibu kasih tahu. Besok-besok kalau di pelajaran Ibu kalau toilet izin dulu, nggak apa-apa ya, Nak? Bilang aja, Bu, saya ke toilet. Jadi Ibu tahu kalau kamu ke toilet. Itu ya? Ya Bu, maaf Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu jadi nanti rencananya Ibu PH akan Ibu laksanakan ketika bab matrik sudah selesai. Ya, Ibu ulang. Jadi sekarang kan kelompok berapa? Rencananya 3 kalau sampai kelompok 4 ya. Nanti 3, 4, kalau nggak salah matrik itu sampai kelompok 5 deh. Nah, nanti setelah matrik selesai, baru Ibu akan PH. Jadi PH-nya kita akan 2 materi, yaitu program linier dan matriks. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Jadi nanti rencananya Ibu akan bantu share kisi-kisi, mungkin nanti Ibu akan buatkan kisi-kisi, Ibu share di GCR kalau Ibu ada waktu untuk Ibu buat kisi-kisinya. Nanti Ibu akan pakai Google Form untuk PH-nya, tapi tetap akan Ibu kasih link kalian untuk melampirkan coret-coretannya. Gitu. Langkahnya tetap harus dilampirkan. Jadi nggak cuma jawab A, B, C aja. Gitu ya. Oke? Oke nggak? Baik, Bu. Oke, ya siap. Silakan kelompok yang ingin presentasi kemarin. Kita lanjut di kelompok 3 ya. Oke, izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Nak. Udah kelihatan belum? Ibu dan kawan-kawan sudah kelihatan? Iya, Sudah. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan presentasi tentang determinan matriks. Nah, sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Lanjut. Nah, untuk anggota kelompok 3 ada Tika, terus gue, terus ada Devi, Tiwi, dan Syarif. Lanjut. Nah, yang pertama itu kan kita ke definisi determinan matriks. Nah, sebelum gue jelasin, kalau menurut kalian itu definisi determinan matriks itu apa sih? Nah, sebelum jawab nih, gue ingetin dulu kalau mau jawab, sebutin nama dan kelasnya dulu. Saya boleh nyoba. Sebutin nama dan kelas. Andrea Ferro Faris dari Eksimi Pengalaman. Oke. Jadi determinan matriks itu kayak perkalian, bukan perkalian juga sih, tapi kayak perkalian diagonal, habis itu ditambahin perkalian diagonalnya lagi, terus nanti dikurang kebalikan dari diagonal kebalikannya itu. Jadi nanti dari misalkan 2 kolom dan 2 baris yang pertama itu bakal diulangin ke belakang, nanti itu bakal dikali silang kayak diagonal gitu. Bener nggak? Ya benar, kayak gitu, lebih kurang kayak gitu. Satu lagi ada dia mau nyoba. Nah, ini Fajria. Siapa? Sebutin nama dan Fajria dari kelas 11-7. Oke. Determinan matriks itu didefinisikan itu sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekundernya. Lalu si determinan matriks ini hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Oke. Benar juga bisa. Satu lagi aja, satu lagi. Naswa Ciara MIPA 8. Oke. Determinan matriks itu adalah nilai yang bisa dihitung dari unsur-unsur matriks. Ya, benar juga. Oke, kita tutup sesi tanya jawabnya. Nah, sekarang gue bakal jelasin
definisi dari determinan matriks. Nah, determinan matriks adalah selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder dan utama. Dan kemudian determinan matriks ini hanya dapat ditentukan pada matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Nah, untuk notasi dari determinan sebuah matriks dapat dituliskan det A atau dapat ditulis dengan tanda seperti tanda nilai mutlak. Dan kemudian cara untuk menemukan determinan dari sebuah matriks ada dua cara berdasarkan ordonya, yaitu ada ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, untuk lebih lanjutnya kemudian akan dijelaskan oleh Devi. Nah, pada pekan kemarin atau kelompok kemarin kan udah membahas soal bentuk matriks nih. Kita ingat dulu yuk, apa aja bentuk matriksnya di sini. Jelita dari 1147 mau jawab. Wait. Satu-satu dulu ya, yang kanan siapa, yang kiri siapa? Jawab. Oke. Yang ini di itu ordonya. Iya. Dia tuh ordo berapa sih gitu? Oh, oke. Kalau yang A itu ordo 3x2. Terus yang B, ada yang bisa jawab nggak apa Jelita lagi? Mau coba dong? Pengen coba dong. Siapa dulu nih? Oh, Atala deh. Yang B itu 2x3. Oke. Mau jawab dong? Ya, boleh. Salah, maaf. Bukannya yang B 3x2. Iya, maaf, salah. Yang A 2x3. Itu makanya dari awal ketuker. Oke. Ada yang mau jawab lagi nggak? Saya dong. Saya. Siap. Yang tadi Landry deh, coba. Yang A itu 2x3. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dihitungnya baris kali kolom. Ada yang mau nyoba lagi nggak? Apa gue lanjut? Aku mau coba dong yang B. Yang B boleh? Yang B itu ordonya 3x2 karena ordo itu baris kali kolom. Nah, benar banget nih yang kata Asti. Berarti gue lanjut ya. Jadi yang A ini 2x3. Kenapa sih yang A ini 2x3? Karena kan dihitungnya baris duluan kan. Nah, ini tuh barisnya ada 2, kolomnya itu ada 3. Nah, yang B itu barisnya itu ada 3, tapi kolomnya itu cuma 2. Nah, selanjutnya gue bakalan jelasin tentang determinan matriks ordo 2x2. Apa sih determinan matriks ordo 2x2? Jadi, determinan matriks ordo 2x2 adalah matriks berbentuk persegi yang memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nah, selanjutnya gue bakalan ngejelasin tentang cara pengerjaan determinan matriks ordo 2x2. Jadi itu caranya, pertama tuh kita untuk mencari nilai A atau determinan, kita harus mengkalikan diagonal utama dengan diagonal kedua terlebih dahulu. Terus habis dikali silang, terus kan ini dikurang. Nah, hasil pengurangannya ini itu ya nilai determinan A-nya. Nilai A atau nilai determinan. Udah pada tahu kan ya diagonal utama itu yang mana, diagonal kedua itu yang mana? Jadi kalau belum tahu, bisa dilihat dari gambarnya diagonal utama tuh yang A sama D, terus yang diagonal sekunder itu B sama C.
Berikutnya ada contoh soal dari determinan yang akan dijelaskan oleh Farhan. Silakan kepada Farhan. Oke, setelah kita tahu nih di mana sih definisi dan kemudian cara dari determinan matriks, terutama ordo 2x2, sekarang kita coba untuk ngerjain contoh soal dari determinan matriks ordo 2x2. Oke. Ada yang mau coba nomor 1? Muhammad Mau Raffi. coba dong. Coba Muhammad Raffi. Coba dong si Panorama dari Prismetio IPA 8. Ya, Rafid. Oke. Ya, terima kasih. Nama kelas ya guys, nama kelas. Berarti determinan matriks A itu 5 kali 2 dikurang negatif 3 dikali 1. Berarti hasilnya 13. Ya, benar. Jadi yang dijawab oleh saya itu benar. Jadi tadi kan dijelasin kalau si cara determinan matriks adalah pengurangan dari perkalian diagonal utama dan diagonal sekunder. Nah, kalau di sini kan kelihatan kayak 10 tambah 3 kan, tadi jelasinnya misalnya pengurangan. Kenapa? Karena pada matriks itu ada min 3 kali 1. Jadi jadinya kan misalnya 10 min 3, berarti jadinya 10 plus 3 sama dengan 13. Oke. Oh ya guys, saya nambahin. Ini soalnya boleh dianotet juga kalau misalnya mau dianotet. Jadi biar gampang, biar teman-teman kalian juga bisa ngeliatin caranya kalian ngerjain. Benar juga. Oke. Sekarang nomor 2 siapa yang mau Ganesha Rahman Prismetio Iswantoro, X IPA 8. 1157. Dia notat juga nggak apa-apa, guys. Ya, Ganesha boleh jawab. Coba nama kelasnya tadi. 1157, Ganesha Rahman Iswantoro. Kayaknya karena gampang banget nih jadi rebutan ya untuk ngerjain determinan. Oke, lanjut. Oke, jadi ini kan berarti 3 dikali 8 dikurang 2x itu sama dengan 18. Maaf ini nggak annotate soalnya pakai mouse, takutnya malah jadi nggak kebaca tulisannya. Oke, jadi kan 3 kali 8 Oke, Ibu bantu aja boleh, Nak? Oke, baik. 3 kali 8 dikurang 2x itu sama dengan 18. Oke. Berarti ini pindah jadi 2x itu sama dengan 3 kali 8 dikurang 18. Tiga kali 8 itu kan sama dengan 24 dikurang 18 sama dengan 2x. Berarti kan 6 sama dengan 2x, maka x sama dengan 3. Nah, ya, betul nggak kelompok 3? Jawaban Ganesha udah benar. Jadi kalau misalnya ada kayak variabel dalam matriks sih jangan sampai bingung. Jadi misalnya kayak gini kan 2 kali 2x, jadi udah misalnya kayak gini ya udah misalnya 2 kali x aja gitu loh. Ntar misalnya untuk penyelesaian x-nya dilanjutin deh udah deh. Nah, pokoknya ingat-ingat aja prinsip dari determinan matriks. Oke, pertanyaan Ibu. Bentar, untuk yang lain semuanya. Untuk selain kelompok 3, boleh nggak ditukar? Maksudnya, misal, Bu, saya ngaliin ini dulu, baru dikurang ini. Boleh nggak untuk diagonal? Untuk diagonal, maaf, untuk determinan. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu.
Nggak boleh ya. Jadi prinsipnya kalian harus ingat, ini biasanya kalian nyepelein matriks itu emang gampang dan terlihat sepele. Nah, tapi kadang suka nanti kalau udah soalnya sedikit rumit, kalian suka ketukar. Ingat diagonal utama ini yang miring ke kiri ya. Ingat itu. Karena sering banyak dibahas diagonal utama dan diagonal kedua. Itu jangan sampai ketukar. Itu aja. Ya. Banyak soalnya ibu temuin pas ibu ngajar matriks, masih banyak pas pengalaman sebelum-sebelumnya tuh ada yang ketukar gitu. Kadang mereka lupa kalau udah buru-buru tuh udah kayak, ini mah gampang banget nyepelein terus nanti nggak taunya ketukar gitu. Ya, nggak boleh ketukar. Sama kayak ordo, sepele tapi suka ketukar. Jadi hati-hati. Oke, itu aja. Lanjut kelompok 3. Nah, saya nomor 3, siapa yang mau coba? Ayo. Talir Stidi Janunuro dari kelas 11 MIPA 7. Oke, Asti, boleh. Aku izin annotate ya. Oke. Nah, jawabannya Asti udah benar. Jadi nilai determinan matriks itu bisa bernilai positif ataupun negatif. Nah, kemudian untuk penjelasan ordo 3x3 akan dijelaskan oleh Tika. Oke, sekarang gue bakal jelasin determinan. Ini pasti tolong annotate dihapus dulu deh. Nah ya. Sip. Oke, jadi sekarang gue bakal jelasin determinan matriks ordo 3x3. Oke, next. Devi. Matriks ordo 3x3 itu hampir mirip sama 2x2, namun kolom dan barisnya itu ada 3. Determinan matriks ordo 3x3 itu dapat dihitung dengan 2 cara, yaitu kaidah Saharus dan minor cofactor. Nanti bakal dijelasin selanjutnya. Nah, untuk bentuk ordo 3x3 itu seperti ini bentuknya. Next. Jadi langkah yang pertama gue bakal jelasin itu, yang pertama adalah langkah metode Saharus. Yang pertama itu buatlah bentuk awal dari determinan matriks 3x3. Jadi kayak bikin kayak tadi, bentuk tadi. Nah, next. Lalu yang kedua, kita taruh kolom pertama dan kedua ke bagian yang sebelah kanan. Jadi habis CFI itu nanti ada ADG lagi sama BEH. Lalu yang ketiga, kita kaliin sesuai urutan tadi yang sudah dijelasin sama Devi, itu harus sesuai diagonal utama. Kanan ini yang biru ini, yang biru, yang positif. Habis kalau udah positif semua, nanti baru yang CEG. Jadi penyelesaiannya A kali E kali I tambah B kali F kali G tambah C kali D kali H dikurangin C kali E kali G tambah A kali F kali H tambah B kali D kali I. Oke, next. Mau tanya dong? Ya, boleh. Enggak. Hana dari 10 MIPA 7. Ya. Kan tadi kan ada yang langkah-langkahnya meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Nah, kalau misalkan selain kolom tersebut, boleh nggak kayak misalkan kolom 1 dan 3, kolom 2 dan 3 gitu? Setahu gue sih nggak boleh ya, karena udah aturannya dari sana harus kolom pertama dan kedua biar hasilnya emang sesuai kolom pertama dan kedua gitu. Jadi kalau misalnya kolom pertama dan ketiga bakalan hasilnya beda. Jadi kayaknya udah peraturan dari sana udah harus pakai kolom pertama dan kedua. Udah ngerti belum? Oke, makasih Cik.
Maaf Cika mau tanya juga. Oke. Buat yang tadi kan ada metode Sarus. Nah, metode Sarus itu kan sama aja kayak yang tadi buat determinan yang dua-dua ya. Ya. Nah, itu yang dua-dua apakah juga disebut metode Sarus? Apakah hanya metode Sarus ini yang diberlakukan pada determinan 3-3? Kalau metode 2x2 juga namanya metode Sarus. Itu emang kalau yang pokoknya kan tadi Sarus tuh metode diagonal ya. Jadi ya emang disebutnya metode Sarus. Udah ngerti belum? Oke, makasih. Oke. Next, Devi. Gue bakal jelasin matriks 3x3 metode minor cofactor. Nah, kalau ini caranya mungkin bakalan lebih rumit atau tergantung sih, beda-beda. Jadi pertama kita bikin bentuknya kayak tadi yang 3x3. Nah, kalau metode Sarus kan kita harus bikin garis diagonal kan. Nah, kalau ini kita pilih salah satu baris. Lu bisa pilih baris pertama, kedua, ketiga, bebas. Satu aja tapi. Jadi contohnya untuk Arli ini gue bakal pilih baris pertama. Terus ingat di peraturan minor cofactor ini udah ada ditentuin angka-angkanya. Jadi maksudnya ini 4 itu positif, 2 itu minus, terus 8 itu positif. Ini plus minus ini selang-seling, emang ada peraturan dari sana, nggak bisa diganti sama sekali. Jadi ini nanti untuk 428 ini, baris pertama ini bakalan membuat ngitung hasil akhir. Lalu yang cara langkah kedua, itu kalian selain pilih baris pertama, kalian bakalan nanti dari garis di kolom pertama. Jadi kayak gini. Ya. Nah, lalu yang habis menarik garis yang baris pertama dan kolom pertama, itu kalian bikin matriks baru dari angka-angka yang tidak dicoret sama garis. Jadi kita dapat matriks 1, 5, 2, 4. Lalu yang kedua, kita tetap pakai baris yang pertama, tapi kita sekarang pakai kolom yang kedua. Jadi sama hasilnya 2, 5, 3, 4. Lalu yang ketiga, sama baris pertama, tapi sekarang pakai kolom ketiga. Jadi kita dapat 2, 1, 3, 2. Nah, habis ini kita bakal ngitung. Kita taruh baris pertama 4, ini di sini. Terus kita bakal ngitung kayak ordo 2x2 tadi yang dijelasin sama si Devi. Jadi 1 kali 4 dikurangin 5 kali 2. Terus yang kedua, 2 ini, 2 dikali 2 kali 4 dikurangin 5 kali 3. Terus oh ya, gue lupa tambahin, ini kenapa bisa minus, karena ingat tadi, ini 2 kan ada tentunya sama minus, jadi bakal minus. Terus kalau 8 ini positif, gara-gara ini udah aturannya 8, itu positif. Jadi 8 dikali 2 kali 2 kali 1 kali 3. Nah, hasilnya kita dapat seperti ini. Oke, next. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Nak? Untuk Sarus dan minor cofactor? Pengen tanya deh untuk yang minor cofactor. Oke, coba kembali ke slide sebelumnya. Devi, slide balik. Devi, no, Devi. Oke, ini kan yang di contohnya itu kan untuk pilih baris ke-1, tapi kalau misalkan kayak kita pilih baris 2 atau 3, itu berarti apa namanya, yang ditaruh angkanya itu barisannya gimana? Jadi kayak misalkan Nih. Oke. Lu masih mana? Iya, nggak lanjut. Jadi misalnya nih ya, misalnya nih 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Nah, misalnya selain baris pertama kan ya, tadi lu nanyanya. Nah, misalnya lu pilih baris kedua. Nah, sama
untuk langkah pertama lu juga bakalan nyoret kolom pertama. Jadi kita dapat 28, 24. Terus kalau misalnya yang kedua, itu lu coret sini, terus kita nanti dapat, bentar. Oke. Bakalan dapat 48, 3, 4. Nah, terus terusnya kayak gitu. Jadi pokoknya barisnya boleh bebas, tapi urutannya harus sama. Misalnya lu pilih baris kedua, nanti langkah pertama lu kolom pertama. Kalau misalnya lu baris ketiga juga sama, lu langkah pertama pakai kolom pertama juga. Jadi hasilnya bakal ya kayak gini. Udah ngerti belum, Gan? Oke, terima kasih. Oke, ya Ibu tekankan sedikit di sini, Nak. Inilah fungsinya nih, yang tanda plus, min, plus, selang-seling ini. Jadi kalian boleh pakai baris berapapun. Ya, kalau seandainya nanti kalian senggang, kalian coba aja. Misal ini kan dengan soal A, matriks A ini, coba kalian cari kalau pakai barisnya baris kedua. Coba kalian cari pakai kalau barisnya baris ketiga. Apakah hasil determinannya sama dengan ini? Kalian boleh cek. Gitu ya. Tapi dengan dengan satu syarat, yaitu tandanya harus sesuai dengan tanda yang ditetapkan. Gitu. Ya. Jadi nanti misal kalian, Bu, saya mau coba pakai baris kedua, Bu, 215, silahkan. Pakai 215, ingat tandanya, min plus min. Ya. Jadi ketika dimasukkan ke sini, berarti di sini bukan 4, tapi jadi min 2. Gitu ya. Di sini bukan 2, bukan min 2, berarti di sini plus 1. Di sini juga bukan plus 8, tapi min 5. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Nah, nanti tinggal dicoret aja. Kalian mau ngambil baris kedua nih. Berarti otomatis baris kedua udah hilang. Semua. Di semuanya. Tinggal kolomnya kalian ganti-ganti. Pertama, kolom pertama dulu. Berarti sisa 28, 24. Seperti yang tadi Cika jelaskan. Gitu. Di sini berarti jadi 28, 24. Gitu kan? Terus lagi, kalau seandainya di sini kita coret, yang kedua, ganti kolom kedua. Nah, berarti tinggal 48, 4834 ya. 4834 gitu. Dan seterusnya, tinggal ganti kolom ketiga dan seterusnya. Gitu. Hasilnya akan sama. Jadi kalian mau pakai sarus, mau pakai minor kofaktor baris keberapapun, hasilnya sama. Gitu. Jadi pilihannya tinggal kalian nyamannya pakai yang mana. Gitu ya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah kelompok yang lain? Paham sampai sini? Oh, kalau diem berarti paham. Oke, siap. Paham, Bu. Boleh dilanjut, kelompok 3. Oke, lanjut ke contoh Aritmetik X IMI Palapan. matriks Aldo 33. Kerjakan soal ini pakai cara sarus. Oke. Ada yang mau kerjain? Nama sama kelas. Aritmetik X IMI Palapan. Oke, Chris. Ini mau bisa. annotate atau gimana? Pakai mouse, jadi agak ribet kalau annotate. Oke, Ibu Jadi bantu, kan, nggak apa-apa, Nak. jadi kan gimana itu ceritanya? aku pakai yang baris pertama. Jadi Oh, maaf, bentar. satu. Ibu bantu ya, berarti di sini tambahkan aja di sini ya. 1, 3, 2, gitu ya. Saya pakai cara yang ini aja, Bu, minor kofaktor. Oke, silakan. Mau Jadi pakai baris berapa? 3, 2, 1, 3. Bentar, kamu pakai baris berapa dulu, Nak? Baris 1, Bu. Baris 1, oke. Sip. Jadi 1, 2, 1 yang dicoret. Iya. Oke, Nah, sip. yang pertama, kolom pertama dicoret, terus hasilnya 3, 2, 1, 3. Terus yang kolom kedua dicoret, hasilnya 3, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 3. Terus kolom ketiga dicoret jadi 3, 3, 2, 1. Maaf, ini bukan 3 ya. 1. Berapa? Jadinya 3, 3, 2, 1. Oke. Iya. Terus hasil yang pertama itu kan
9 dikurang 2, 7 jadinya. Oke. Terus? Terus yang kedua itu 9 dikurang 4 jadinya 5. Terus yang terakhir itu 3 dikurang 6 hasilnya -3. Oke, berarti 1 ini 7 tadi Kali ya. 7 -2 dalam kurung 5 plus 1 dalam kurung -3. Oke. Terus hasilnya 7 dikurang 10 -3. Jadi hasilnya 6. -6. Oke, sip. Betul apa enggak kelompok 3? Iya. Betul? Yep. Kita kasih applause untuk Chris. Ya, jadi memang ini Ibu kembalikan nak tadi. Beberapa anak banyak yang beranggapan kalau pakai minor cofactor tuh ribet. Ada yang lebih suka pakai sarus, tapi nggak semua anak beranggapan kayak gitu. Ada yang lebih suka pakai minor cofactor. Jadi itu dikembalikan aja ke kalian. Kalian mau memilih pakai cara yang mana. Itu ya. Oke. Boleh lanjut kelompok 3? Terus ini pembahasannya ini kalian Chris pakai yang metode minor cofactor. Nah ini untuk pembahasannya ini pakai yang sarus. Jadi kalian bisa lihat juga. Oke, Ya, next. jadi jawabannya sama ya? Yap. Oke. Lanjut. Ya, Buat ini, Fadil. oke. Gitu. Sabar. Iya, Ya, maaf. silakan. Ya coba Fadil, lu mau annotate atau gimana? Pakai metode apa? Bebas. Ya bebas. Oke. Iya, mau annotate aja. Boleh. Mau pakai yang metode sarus kan berarti kan di sini. Oke. 3, 2, 1, 4, 1, 0. Maaf ya kalau jelek. 4, 3, dan 1. Terus di luarnya yang 3, 2, 1, 4, 1, 0. Nah, 4 kali 3 kali 1 tambah 3 kali 2 kali 0 dikurang
Oke. Asik. Ya, betul, Fadil. Akan dikonfirmasi, betul nggak kelompok 3? Yap. Iya, Jawabannya betul. benar. Oke. Kasih applause untuk Fadil, keren. Oke, lanjut. Nama dan kelas. Ada yang mau jadi? Mungkin boleh coba pakai apa namanya minor cofactor tapi baris kedua atau baris ketiga, nak? Mungkin. Ada yang mau coba nggak? Saya boleh coba lagi nggak, Bu? Oh, kelompok 3 ingin izinin nggak? Boleh, boleh, boleh. Pasti. Saya izin annotate lagi. Kalau nggak ada yang itu boleh, boleh. Ibu maaf, kayaknya annotate saya error, Bu. Nggak bisa. Oke, Ibu bantu. Nggak apa-apa. Baris 2 ya? Kamu baris 2 apa baris 3? Baris 2, Bu. Oke. Berarti plus minnya gimana? Plus minnya itu jadi negatif plus negatif. Min plus min. Gini Iya, ya. negatif 2. Yang pertama itu kolom 1 kalau dicoret berarti jadinya 4615. Terus kalau kolom 2 yang dicoret berarti jadi 26 terus 25. Betul. Kalau kolom 3 jadinya 2421. Oke. Ya. Kemudian negatif 1 itu berarti 20 dikurang 6 ditambah 3 10 dikurangi 12 negatif 2 buka kurung 2 kurang 8. Oke. Lanjut. Jadinya negatif 1 dikali 14 ditambah 3 kali negatif 2 kurang 2 kali negatif 6. Oke. Hasilnya? Jadi hasilnya negatif 14 dikurangi 6 ditambah 12. Oke. Hasilnya? Negatif 8, Bu. Negatif 8. Oke. Betul nggak kelompok 3? Iya, betul. Oke, ini jawabannya ya. Nah, ini kalian pakai apa? Baris pertama ya, nak? Iya. Iya. Nah, terbukti ya. Jadi sudah terbukti kalau seandainya kalian mau pakai baris berapapun, asal memenuhi syarat ini, nak, plus minnya, itu hasilnya akan sama. Oke, kasih applause untuk Asti. Terima kasih, Asti. Terima kasih kembali, Bu. Ya, silakan lanjut kelompok 3. Masih ada? Ada satu lagi, Bu, soalnya. Oke, mungkin boleh anak yang kali ini Ibu kasih kesempatan kelompok 3 untuk nunjuk, coba. Kalian mau tunjuk siapa? Coba, Ibu pengen ngetes. Karena yang nyaut anaknya ini aja nih. Coba yang lain boleh. Ditunjuk ke siapa temannya. Coba tadi yang belum jawab. Siapa ya? Tapi habis ini jangan ada selek-selekan ya. Nanti gara-gara, lu nunjuk gue sih, gitu. Gak apa-apa. Coba, Fatima aja, Fatima.
Oke, boleh tolong tulisin nggak, Cik? Nggak bisa noted. Mau Ibu aja? Nggak apa-apa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kamu pakai apa? Sarus atau minor kofaktor? Sarus. Oke. Berarti tambahkan di sini ya. Iya, -2, 1, -1, 4, 3, 4. Oke. Berarti Terus jadinya -2 kali 3 kali -8 mm-mm, tambah 4 kali -7 kali -1 ditambah 4 kali 4 7 mm-mm, kali -1 mm-mm, ditambah -5 1 kali 4. min 5 kali 1 kali 4. Oke. Dikurang 4 kali 1 kali -8 4 kali 1 kali -8 tambah -2 kali -7 kali 4 min 2 kali min 7 kali 4, oke. tambah -5 kali 3 kali -1. Min 5 kali 3 kali min 1. Oke. Jadi sama dengan 48. Oke. 48. Tambah. Yang lain sambil dicek ya, Nak. Bener nggak perkaliannya gitu ya? Ditambah 28. Kurang 20. Kurang 20. Oke. Ibu, Ibu. Terus dikurang min 32. Tambah 56. 56. Tambah 15. Tambah 15. Hasilnya 58 dikurang 58. Oh, ini 58 ya. Kurang 24. Sebentar, Bu. 24 tambah 39. Maaf, itu yang 15 harusnya kayak min 15. Maksudnya harusnya Tambah 15, 15. Bu. Iya. Yang mana? Yang min 32 tambah 56 tambah 15. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kok Ibu jadi kali nulisnya? Oke. Jadi Ini hasilnya 39. Terus hasilnya 19. 19. Oke. Coba konfirmasi kelompok 3, benar nggak? Ayo. Dia dapatnya 17. Iya, ini kayaknya ada yang salah. Coba diteliti, 48 tambah 28 dikurang 20 berapa, Nak? Benar nggak 58? Salah, Bu, 56, Bu. Nah, di sini ya. 56 kurang 39? 17. Betul. Oke, ya. Sip. Benar berarti ya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Yang lain? Sudah paham? Oke, Ibu clear ya? Oke. Saya lanjut, Bu. Iya. Habis ini masih ada lagi? Masih, Bu. Tentang Coba. sifat-sifat. Oh, sifat-sifat. Iya, silakan. Tadi, Ini maaf, terakhir sifat-sifat ya? Ya, mohon maaf, Bu. Tadi Ibu ingin ngomong atau tidak, Ibu? Oh, enggak. Nanti setelah udah selesai aja. Lanjutkan dulu. Maaf ya, Bu. Saya lanjut. Iya. Ibu, saya izin off cam ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini gue akan jelasin sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama, jika pada semua elemen dari baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriksnya tersebut hasilnya sama 0 juga. Karena kalau bilangan bulat dikali 0, hasilnya jadi 0, jadi determinan matriks dari A ini hasilnya tetap 0. Yang B juga tetap 0 karena semua bilangan yang dikali 0 hasilnya 0.
sifat yang kedua, jika pada elemen dari salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen baris lain, maka determinan matriks tersebut hasilnya 0 juga. Baris 1 dan baris 3 itu sama-sama 4, 3, dan 2. Jadi kalau dihasilin, determinan matriks B-nya tetap 0, karena sifatnya dari sana begitu. Mungkin nanti boleh kalau ada yang mau membuktikan, Nak, ya. Kalau ada yang mau dibuktiin, benar nggak sih kalau seandainya ada yang sama kayak gini, terus nanti determinannya 0 gitu. Boleh dibuktikan. Oke, lanjut. Sifat yang terakhir, apabila elemen salah satu dari baris atau kolom merupakan kelipatan dari elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriksnya tersebut adalah 0. Contohnya, baris 1, 1, 1, 2, 3 itu kelipatan dari baris 3 jadi 2, 4, 6. Kalau dikaliin sama bilangan yang lain hasilnya tetap 0. Oke, sampai sini sebelum ditutup oleh kelompok 3, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, Nak? Ada yang belum paham nggak untuk determinan? Ibu maaf, saya mau tanya. Tadi yang di sifat 2 itu kan barisnya ya yang sama, dan hasilnya matriks hasilnya itu 0. Tapi kalau misalnya kolomnya yang sama, itu 0 juga atau gimana, Bu? Nah, karena di sini sifat itu gimana ya? Sifat itu sudah dibuktikan sebenarnya, Nak. Jadi kalian tinggal menjalankan aja dengan adanya sifat itu mempermudah kalian gitu. Jadi nanti ketika kalian ngelihat soal matriks seperti ini, oh ini sesuai nih dengan sifat ketiga atau sifat kedua, berarti determinannya 0 gitu. Nah, kalau tidak ada di sifat berarti tidak gitu ya. Jadi kalau yang ada di sifat itu gunanya untuk mempermudah. Tapi kalau tidak ada di sifat berarti enggak. Gitu. Maksudnya bukan kalau kolomnya yang sama berarti hasilnya determinannya enggak 0. Gitu. Sudah terjawab? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Nah, saya mau nanya, Bu. Silakan. Di sifat ketiga itu kan ada mengenai kelipatan ya, Bu. Dan di contohnya di contohnya tadi itu kelipatan 2 untuk kelipatan 2. Apakah ketika kelipatan ketiga atau 4 itu bisa, Bu? Oh, oke. Coba back ke yang sebelumnya, Nak. Yang ini ya? Iya, betul. Sifat ketiga. Nah, maksudnya kalau seandainya ini kan kelipatan 2 ya. Kalau seandainya kelipatan 3 atau kelipatan selanjutnya apakah berlaku juga? Nah, ini boleh dicek coba kalian ya untuk membuktikan gitu. Iseng aja. Coba yang nomor baris ketiganya ini kalian ganti jadi kelipatan 3 kalinya si yang baris pertama. Tuh. Apakah sama berlaku untuk sifat ini? Gitu. Coba kalau seandainya ada yang mau coba mungkin kita sampai 9 berapa ya, Nak? 9.15 ya? Apa 9.10? 9.10, Bu. 9.10. 9.10. Oke, berarti 5 menit lagi ya. Oke, mungkin ada yang mau coba? Atau nanti aja nyobanya? Nggak ada yang mau nyoba? Itu yang 1, 2, 3-nya dikali 3, Bu. Iya, maksudnya di sini kita 3. ganti. Sininya kita ganti jadi berapa? 3, 6, 9. Gitu ya? 3 kalinya. Iya, Bu. Apakah determinannya bernilai 0 juga? Gitu. Kalau seandainya ini kelipatan, ini kan 3 kali dari baris pertama. Ada yang mau coba buktiin nggak? Saya mau coba deh, boleh nggak? Oke, mau anotet di sini atau gimana, Nak? Saya pakai mouse jadi agak susah, Bu. Oke, Ibu bantu aja. Kamu mau pakai sarus atau pakai minor kofaktor? Pakai sarus aja. Oke, berarti 1, 2, 3, 5, 7, 0, 3, 6, 9 ya. Duh, ini nolnya apa ini, Bu? Oke, ditambahkan 1, 5, 3, 2, 7, 6. Oke, berapa, Nak? Berarti yang pertama
Ya, di 1 dikali 2 dikali 9. 1 dikali 2 kali 9, ini 7 loh, Nak. 7. Dikali 7 dikali 9. Iya, hasilnya berapa? Langsung aja. Berarti 53. Maaf, 63. Oke. Ditambah. Ditambah 3 kali 0 kali 3, 0. Kali 0 kali Ditambah. 3. Ditambah 3 kali 5 kali 6, 90. Oke, pintar. Lanjut, dikurang. Terus hasil dikurang sebaliknya. 2 kali 5 kali 9, 90. 90. 1 Tambah. kali 0 kali 6, 0. Tambah. 3 kali 7 kali 3, 63. Oke. Lihat dari angkanya. Sudah kelihatan belum, Nak? Hasilnya berapa? Hasilnya 0, Bu. Iya. Berarti terbukti nggak? Kalau kelipatannya, berarti ini kita terbukti. Mau kelipatannya berapapun, karena di syaratnya ini tidak dijelaskan ya, Nak. Dia hanya kelipatan 2, berlaku kelipatan 2, atau kelipatan berapa, enggak. Berarti kelipatan berapapun dia berlaku. Gitu, ya. Oke, sampai sini Adi sudah terjawab, Nak? Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah? Oke, silakan ditutup kelompok 3. Ini sudah 9.10 ya, Nak. Kasih closing dulu. Oke, silakan kelompok 3, closing. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan secara pribadi gitu, atau enggak di grup bisa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita give applause untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah presentasi dengan baik. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelompok 4 nanti akan membahas tentang inverse. Nah, inverse itu sedikit bukan sulit ya. Nanti di inverse itu kalian akan pakai determinan. Gitu. Jadi di determinan ini kalian harus paham banget. Apalagi nanti pas 3 kali 3, sedikit rumit. Gitu. Cari determinannya aja udah rada rumit. Terus nanti ada adjoint, ada istilah adjoint. Nah, nanti di situ jadi kalian harus paham banget nih untuk nyari determinan dulu ya. Sekarang dipahami lagi, diulang lagi. Oh, udah ngerti nih gue nih. Kalau angkanya diganti negatif kayak gini, oh gue udah ngerti nih. Gitu. Karena nanti ketika masuk ke inverse akan takutnya kalian nanti akan kepleset kalau seandainya di determinannya belum paham. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini, Nak? Nggak ada? Oke, Ibu izin konfirmasi dulu tadi. Rifki hadir nggak? Muhammad Rifki, MIPA 8. Hadir, Bu. Hadir, ada. Oke, kemana tadi? Ada, Bu. Ada. Kok nggak nyaut Ibu panggil? Saya izinnya telat, Bu. Oke, izin telat ya. Naufal izin, terus tadi sama Aura izin. Oke, MIPA 7 sekarang. Alif, ada? Hadir, Bu, hadir. Hadir. Kenapa? Terlambat? Masalah koneksi, Bu. Keluar masuk terus dari tadi. Oke, koneksi. Ibu tulis ini dulu ya. Oke, Bu. Berarti terlambat. Tadi sama siapa? Rifki ya? Tadi siapa ya, Nak? Muhammad Rifki ya? Iya, Bu, ya. Oke, ya. Terus, Benodi hadir? Sampai sekarang? Nggak ada? Nggak ada info sakit atau kayak gimana ya, Nak? Enggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, nanti Ibu konfirmasi ke wali kelas deh. Oke, terus Rifki sakit. Talita hadir? Hadir, Bu. Hadir. Tadi terlambat atau gimana, Nak? Jaringan. Oke, jaring koneksi juga. Terus, Yantri? Hadir, Bu. Hadir, oke.
Kenapa terlambat? Jaringan saya, Bu. Oke, sip. Nanti Ibu datanya ini berarti kalian terlambat, bukan nggak hadir ya, Nak? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah? Oke. Ibu sudah korupsi 5 menit nih dari waktu istirahat kalian. Oke. Ibu akhiri, terima kasih banyak untuk yang hadir hari ini tepat waktu dan sebagainya. Terima kasih juga untuk kelompok 3 yang sudah presentasi. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya kelompok 4 dan mudah-mudahan sampai untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi pekan depannya kita bisa PH. Gitu ya. Pokoknya kita PH ketika kelompok 5 sudah selesai presentasi. Ya, Nak? Jadi kalian bisa prepare tuh. Oh, ketika kelompok 5 selesai berarti siap-siap untuk PH. Gitu ya. Oke. Sampai sini kalau nggak ada yang